penuh dengan dendam. Hasrat, harapan, keinginan, ambisi adalah kekuatan penggerak dari seluruh manusia. Benar kan? Coba bayangkan sebuah dunia di mana dewa dan manusia berjalan berdampingan, di mana kebenaran dan kejahatan bertarung dalam pertempuran epik yang menentukan nasib umat manusia. Kau akan segera menyadari bahwa semua keinginanmu akan menentukan hidupmu. Keberhasilan setelah mencapai sesuatu dan kegagalan setelah tidak berhasil mencapai sesuatu menggambarkan identitasmu. Selamat datang di Mahabharata, sebuah kisah yang melampaui waktu dan masih bergema hingga hari ini. Kisah ini diyakini terjadi di ujung dua para yuga sekitar 5100 tahun yang lalu. Kisah yang penuh intrik, rahasia, serta kejadian luar biasa yang mungkin belum pernah Anda dengar. Ini bukanlah kisah tentang pergulatan keinginan. Ini juga bukan kisah dari betapa mengerikannya kelahiran dari setiap ambisi. Ini adalah kisah mengenai pengetahuan yang bangkit dari dalam keinginan. Aku, Basudewa Krishna, mengundang kalian semua untuk bergabung dalam perjalanan ini yang akan mengajarkan padamu arti dari kehidupan. Pada episode kali ini, kita akan mengungkap fakta-fakta yang mengejutkan yang tersembunyi di balik legenda Mahabharata. Ini akan mengajarimu tugas sebagai seorang manusia. Ini akan mengajarimu cara untuk bangkit dan bersinar dari kehancuran. Nama perjalanan ini adalah Mahabharata. Tahukah Anda bahwa Maharesi Wedawyasa, Resi Narada, Basudewa Krishna, Kunti dan Bhisma sudah mengetahui rahasia besar sebelum perang Kurukshetra. Mereka tahu bahwa Karna adalah anak sulung Kunti. Bayangkan betapa tragisnya hati mereka mengetahui saudara berperang di medan pertempuran tanpa menyadari hubungan darah mereka. Selain itu, fakta menarik lainnya tentang tokoh-tokoh utama dalam epik ini, misalnya dalam teks asli Mahabharata karya Maharesi Vyasa, Drupadi, Arjuna dan Basudewa Krishna sebenarnya digambarkan berkulit gelap. Ini sangat berbeda dengan gambaran yang sering kita lihat di serial televisi yang menunjukkan mereka berkulit terang. Penggambaran ini membawa kita lebih dekat pada realitas budaya dan sejarah pada zaman tersebut. Yuyutsu, putra Raja Drestarstra dari seorang pembantu bernama Sugada, juga memiliki cerita yang luar biasa. Meskipun lahir sebagai Kurawa, Yuyutsu memilih untuk berjuang di sisi Pandawa selama perang Kurukshetra. Ia adalah salah satu dari sedikit yang selamat dari pertempuran brutal tersebut, dan kemudian diangkat menjadi pengawas kerajaan oleh Raja Parikesit. Tokoh yang paling menarik dalam Mahabharata, kecerdasan, keputusan syarat kontroversial, dan kehidupan luar biasa dari Basudewa Krishna. Pada saat perang Kurukshetra, Sri Krishna berusia 88 tahun dan beliau hidup hingga usia 125 tahun. Sosok yang bijaksana dan penuh karisma ini memainkan peran penting dalam setiap tahapan perang dan kehidupan para Pandawa.
Tidak hanya kisah tokoh-tokoh ini yang menarik, tetapi juga kondisi medan pertempuran yang bernama Kuruksetra itu sendiri. Dipercaya bahwa tanah di medan pertempuran tersebut begitu berlumuran darah hingga berubah menjadi merah. Bahkan hingga hari ini tidak ada tanaman atau pohon yang tumbuh di sana. Seolah-olah alam mengingatkan kita akan tragedi besar yang pernah terjadi. Fakta menarik lainnya adalah kemunculan Resi Walmiki, penulis Ramayana dalam Mahabharata. Walmiki menasihati Yudhistira tentang pemujaan Shiva dan penebusan dosa untuk mencapai Shiva Bhakti, menunjukkan hubungan spiritual yang dalam antara dua epik besar ini. Fakta yang paling sering terlupakan adalah tentang Pangeran Bima yang sering dikenal sebagai petarung gada yang tangguh. Sebenarnya Bima juga seorang pemanah yang brilian. Meskipun tidak setingkat Arjuna, keterampilan memanah Bima mengesankan banyak orang. Dia juga menunjukkan kecerdasan dan keberanian dengan memperingatkan Yudhistira untuk tidak mengikuti permainan dadu melawan Syakuni pada peristiwa Yutsaba. Narasi Mahabharata pertama kali disampaikan oleh seorang resi bernama Waisampayana kepada Raja Janamejaya, putra Parikesit dan cucu Abimanyu pada yajna pengorbanan ular. Bayangkan bisa mendengar kisah epik ini langsung dari seorang resi agung dalam suasana ritual yang sangat khusyuk. Selain itu, kita akan melihat detail mengejutkan tentang komposisi pasukan dalam perang besar ini. Satu Aksyauni terdiri dari 218.700 prajurit, dan bayangkan saja ketika pasukan Pandawa terdiri dari 7 Aksyauni, sedangkan pasukan Kurawa memiliki 11 Aksyauni. Perang berlangsung selama 18 hari dengan angka 18 yang muncul berulang kali, seolah-olah angka 18 dalam Mahabharata memiliki makna mendalam yang perlu kita telusuri lebih lanjut. Lalu, apakah Anda memiliki fakta menarik lainnya tentang Mahabharata? Silahkan dibagikan di kolom komentar sebagai bahan penambah wawasan kita semua.